Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelino Syarif Putra Maheswara dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023 dengan NIM 21090123140140142. Ya di sini jadi kita akan bertanya-tanya untuk mengenai materi inspeksi las di pengujian pengelasan magnetik. Ya, jadi gimana Mas untuk dari pertanyaannya? Oke Mas, terima kasih Mas Marcel. Jadi di sini Mas Marcel kan mau bahas magnetic test ya. Ya. Mungkin sebelum kita uh, jauh lebih lanjut lagi pertanyaannya, mungkin aku pengen nanya dulu sih secara teknisnya gitu. Mungkin bisa dijelasin sih kenapa inspeksi menggunakan magnetic test ini penting banget gitu di dalam dunia teknik. Ya, sebenarnya ini sangat penting ya, tentu dalam industri terutama yang melibatkan pengelasan. Oke. Nah, kualitas sambungan itu sangat menentukan untuk dari keamanan dan kerahasiaan strukturnya. Nah, jika ada cacat seperti retakan atau pori-pori kecil, itu yang tidak terlihat dari luar tuh bisa menyebabkan kegagalan yang fatal. Nah, makanya magnetic test ini digunakan untuk mendeteksi dari kecacatan-kecacatan tersebut, gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dimaksud magnetic test ini apa sih? Nah, sebenarnya dari magnetic test ini adalah salah satu metode non-destructive testing atau NDT yang bekerja dengan menggunakan medan magnet untuk mendeteksi cacat, Mas. Nah, seperti kayak retakan, terus pori-pori, atau inklusi dalam permukaan logam ferromagnetik seperti baja gitu, Mas. Oh gitu ya Mas. Mungkin buat prinsip dari magnetic test ini gimana sih cara kerjanya gitu? Nah, untuk prinsip sederhananya yang pertama itu dari bahan dulu itu dimagnetisasi dulu menggunakan arus listrik. Oke. Nah, yang kedua, jika ada cacat, aliran magnet itu akan akan terganggu dan menimbulkan kebocoran-kebocoran di medan magnetnya gitu, di area magnetnya tersebut. Terus yang ketiga, ketika dari serbut magnetiknya kering atau basah ditaburkan, di partikel akan tertarik ke area kebocorannya itu. Jadi akan terlihat ketika dari partikelnya itu terjadi kebocoran karena dari partikel-partikelnya akan tertarik kebocoran itu gitu. Oh kayak gitu Mas. Nah kalau buat materialnya itu sendiri, emang semua material itu bisa diperiksa menggunakan magnetic test? Eh, untuk dari itu sendiri sih sebenarnya nggak semua ya, tidak semua bisa digunakan. Hanya material yang ferromagnetik aja yang dapat diuji, kayak seperti baja karbon, terus besi tuang, dan beberapa baja panduan gitu. Oh kayak gitu ya Mas. Terus buat medan magnetiknya nih kan ada beberapa jenis ya. Terus cara penggunaan prosesnya itu kayak mana sih? Untuk dari untuk itu ada dua jenis ya. Yang pertama serbuk kering dan yang kedua serbuk basah. Nah, serbuk kering biasanya itu digunakan dengan di lapangan, cocok untuk berdeteksi cacatnya besar. Oke. Nah, kalau serbuk basah sendiri, serbuk magnetik yang dicampur dengan cairan, biasanya minyak atau udara, cocok untuk mendeteksi cacat-cacat yang kecil atau yang lebih halus biar lebih terdeteksi gitu. Terus Mas Marcel ini bisa ngejelasin nggak sih langkah-langkah pelaksanaan magnetic test itu seperti apa? Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama itu yang pasti dari persiapan dulu, dibersihkan dari minyak, karat atau cat. Nah, lalu yang kedua itu magnetisasinya. Jadi ada proses magnetisasi bisa menggunakan arus AC atau untuk cacat di permukaannya atau harus DC juga untuk cacat yang lebih dalamnya lagi gitu. Terus yang ketiga aplikasi serbuk magnetiknya ditaburkan atau disemprotkan di area yang mau diuji. Lalu yang keempat pemeriksaan secara visual mengamati area yang menunjukkan menumpuknya serbuk itu. Nah, terus yang kelima dimagnetisasi. Setelah pemeriksaan material halus harus dikembalikan ke kondisi non magnetik, dibersihkan itu. Yang keenam juga dibersihkan pembersihan akhir untuk menghilangkan sisa partikel magnetiknya. Oh kayak gitu ya Mas. Terus buat magnetic test ini punya kelebihan atau kekurangan nggak sih Mas?
untuk dari kelebihan dan kekurangan pasti dari semua hal itu pasti ada ya. Kalau untuk yang pertama dulu dari kelebihannya dulu ya. Dari kelebihannya dulu itu prosesnya cepat, langsung terlihat. Yang kedua biayanya itu dia lebih murah daripada yang lain. Terus yang ketiga itu sangat sensitif terhadap cacat di permukaan. Terus yang keempat dan yang terakhir itu dapat dilakukan di lapangan begitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu juga ada. Dari kekurangannya itu hanya bisa dilakukan di bahan ferromagnetik. Jadi bahan-bahan yang tidak berbahan ferromagnetik itu nggak bisa. Itu. Terus yang kedua tidak bisa mendeteksi cacat yang terlalu dalam. Jadi hanya di permukaan-permukaan saja. Terus yang ketiga permukaan tuh harus bersih dan bisa diakses dari ferromagnetiknya. Terus yang terakhir itu hasilnya tergantung pada pengalaman pemeriksa gitu. Terus dalam di dunia industri ini ya, apa aja sih magnetic test yang biasa digunakan? Banyak banget ya sebenarnya ya, tapi yang sering digunakan itu di industri perkapalan, penerbangan, minyak dan gas, terus di konstruksi baja serta pembuatan bejana dan pipa gitu. Oh, kayak gitu. Nah, buat pasti di setiap hal itu kan pasti ada yang mengutamain keselamatan ya, Mas. Nah, gimana sih cara nerapin K3 pada saat melakukan magnetic test ini? Jadi sebenarnya kalau dari magnetic test ini sebenarnya tidak terlalu beresiko ya di radiasi. Tapi harus ada beberapa hal yang harus diamati. Yang pertama, pastikan operatornya bersertifikat, berpengalaman. Hindari kontak langsung dengan cairan magnetiknya yang mengandung bahan kimia. Terus gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan pelindung mata. Terus pastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik saat menggunakan suspensi basah berbasis minyak gitu. Oh, jadi kayak gitu, Mas. Ini kan dari Mas Marcel udah ngejelasin nih gimana sih buat magnetic test itu dari segi pengertian sampai juga kegunaannya segala macam. Nah, mungkin dari Mas Marcel bisa ngasih penjelasan secara singkat gitu, kenapa magnetic test ini penting gitu buat di dunia industri. Oke, jadi untuk dari kesimpulannya ya, kenapa magnetic test ini sangat penting itu magnetic test ini sangat penting karena kemungkinan kita mendeteksi cacat pada permukaan logam dengan cepat, akurat tanpa merusak materialnya itu hanya menggunakan dari magnetic test ini. Meskipun terbatas hanya ada di logam ferromagnetik saja, metode ini sangat efektif gitu untuk menjamin kualitas las dan komponen struktural yang penting bagi keselamatan dan kinerja industri gitu. Wah, penjelasannya sangat banyak ya, Mas ya. Terima kasih juga sih kepada Mas Marcel udah ngejelasin tentang magnetic test dan juga udah ngebagi ilmunya gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Marcel. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya dari kita, dari tanya jawab atau podcast ini. Terima kasih semuanya. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.